Ketika kita lemah dikatakan pemimpin, santai saja ini, kita punya pemimpin kok santai kan gitu. Ketika kita keras, kita juga dikatakan keras. Jadi sebenarnya seorang pemimpin itu memberi contoh yang terbaik saja. Apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita beri contoh, itulah yang bisa diikuti oleh bawahan kita. Kita juga tidak bisa berpikir bahwa semua bawahan kita itu sama dengan pemikiran kita. Karena bisa jadi apa yang dipikirkan bawahan seorang pemimpin yang hebat adalah orang yang akan selalu bertanya kepada bawahannya apa yang harus dilakukan sebenarnya. Tetapi kan kadang-kadang kita dengan keegoan kita selalu menganggap bahwa kita adalah seorang pemimpin, apa yang kita lakukan adalah semuanya benar gitu. Padahal tidak. Bawahan kita itu juga punya pemikiran yang positif terhadap perkembangan dari sebuah perusahaan atau lembaga yang kita pimpin. Jadi kita seorang pemimpin itu kita harus open mind, ya kan? Kita harus terbuka. Karena kalau seorang pemimpin bisa membuka diri terhadap bawahannya, saya pikir bawahannya juga akan bisa membuka diri terhadap diri kita sebagai seorang pemimpin. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk bagaimana Darvin? Ada pertanyaan kembali? Sudah aman. Mungkin dari teman-teman 21 ada yang ingin bertanya. Ketua HMPS kita ingin bertanya. Ternyata mau dijawab juga oleh Membrasi ya. Oke. Dan Pak Deo juga. Karena dia Davin boleh jadi kita boleh nambahin atau apa gitu. Tapi tadi saya ngoreksi dulu yang waktu pertanyaan karena ada yang komplain ternyata ada yang sudah terlanjur pacaran gitu ya. Tidak apa-apa gitu, tapi tahu koridornya. Ingat, yang paling dirugikan itu adalah wanita. Ingat ya. Jadi saya maksudnya untuk wanita. Yang paling dirugikan itu wanita. Gitu ya. Apapun itu, misalnya laki-lakinya mau nerima atau apa, jangan gitu ya. Pokoknya untuk wanita itu saja. Kalau mau dihargai ke depan, mau diperlakukan baik oleh pasangan kita, jangan gitu. Yang penting kalau misalnya sudah pacaran ya ini aja, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang apa istilahnya ya, yang positif. Yang kadang-kadang ada juga mahasiswa itu yang katanya kalau nggak pacaran nggak motivasi gitu. Kalau dia ke kampus nggak lihat ceweknya itu dia malas gitu. Ya wes. Asal itu aja, maksudnya kita berteman dengan lawan jenis itu untuk kebaikan gitu, untuk memotivasi cepat selesai dan kemudian mencari kegiatan-kegiatan yang positif. Saya kira itu ya. Oke, saya menambahkan penjelasan Pak Arman tentang bagaimana berkomunikasi dengan bawahan gitu supaya bawahan itu tunduk. Selain dari tadi teladan yang diberikan, saya pikir deskripsi job itu paling penting dan sanksi gitu. Deskripsi job masing-masing orang itu dalam organisasi itu kan ada ya, divisi-divisi itu sudah ada deskripsi job dan memang kadang-kadang tidak diikuti gitu. Ada sanksi, kan ada sanksi tuh selalu dalam organisasi, dalam profesi itu yang melibatkan struktur kepemimpinan itu biasanya ada sanksi. Dan memang tidak bisa dipungkiri, misalnya kegiatan-kegiatan kayak gini nih, sudah dibikin seksi-seksi ini, seksi itu, tapi tidak jalan gitu. Di akhirnya apa? Ketuanya yang tercampur, yang turun tangan semuanya, bikin pamflet, bikin ini, bikin itu, ngundang itu, sampai besok kegiatan sudah mata panda dia. Jadi kadang-kadang juga dia bisa hadir karena sudah loyo duluan gitu. Ya itu. Jadi bagaimana si leader ini itu bisa mengkoordinasi itulah yang dibutuhkan. Pentingnya dominasi yang opresif dan yang kalem-kalem tadi gitu. Jadi dua-duanya dibutuhkan kapan kita terapkan itu, karena kalau cuman kalem-kalem doang itu ya kita juga tidak akan diikuti gitu. Ada waktunya kita gunakan tindakan dominasi
seperti tadi, dan ada juga yang terbuka gitu, yang tidak represif seperti itu, supaya juga antara karyawan dengan atasan itu tetap dalam hubungan yang harmonis. Saya kira itu. Jadi ada job description yang jelas, kemudian ada sanksi. Ya, saya kira itu saja. Nah, selanjutnya terima kasih Bu sebelumnya. Selanjutnya akan dijawab oleh Bapaknya yang tolong didengarkan baik-baik Darvin. Oke, baik, makasih. Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arman dan Ibu Rasia. Kalau saya ada sih pengalaman pribadi yang saya bisa bagi, saya share ke sini ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang tepat, yang baik kepada bawahan. Begini ya, saya punya tips rahasia satu. Ketika saya sempat mengepalai sebuah seksi di Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, apa yang saya lakukan begini. Semua bawahan saya datangi rumahnya satu-satu. Mau dia bawahan yang paling bawah pun saya datangi. Jadi posisi kita dicurhat. Dan saya sampaikan, tolong jangan sampaikan ke yang lain ya. Ini kita rahasia saja. Tolong sekarang kamu ceritakan, curhat apapun yang kau simpan di hatimu, ceritakan sama saya. Akhirnya terjadi, saya tahu semua rahasia di kantor itu. Sekecil apapun rahasia saya tahu. Jadi kalau ada yang membuat laporan ABS atau laporan palsu, laporan asal bapak senang, saya sudah tahu. Oh, ini laporan palsu. Kedua, kalau terjadi konflik antara bawahan, antara A dan B misalkan, harus diselesaikan dong, jangan dibiarkan. Panggil dua-dua, bicara dari hati ke hati. Itu harus diselesaikan, jangan dibiarkan. Dan itu berbahaya kalau dibiarkan. Karena kalau dibiarkan akan terjadi kubu dan kubu. Kubu-kubu inilah yang membuat hancur ini lembaga atau perusahaan. Dan leader jangan membiarkan terjadi seperti ini. Ya, tolong kalau Anda jadi leader jangan membiarkan terjadi kubu-kubuan di lembaga Anda. Itu berbahaya. Ya. Jadi saya sudah bisa mengidentifikasi apapun masalah yang terkecil, apapun yang terjadi di lembaga yang kita pimpin, kita sudah tahu. Oh, masalahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kalau ada bawahan yang membuat laporan dan ternyata laporan ini tidak benar, kita sudah tahu. Karena semua kita sudah telusuri satu-satu. Jadi ada berkala saya datangi semua secara diam-diam dan saya sampaikan, tolong jangan ceritakan ke yang lain. Tolong jangan ceritakan yang lain. Dan mereka sudah tahu. Dan akhirnya semua rahasia itu yang mereka pendam di hati, saya sudah tahu semua. Jadi dari kondisi yang kita sudah tahu seperti itu, kita sudah bisa mengambil keputusan kira-kira putusan yang mana lebih tepat untuk mencari win-win solution atas masalah yang terjadi di kantor kita. Seperti itu ya. Jadi kalau kita berdiam-diam diri saja itu sudah tidak zamannya lagi. Kita harus proaktif turun ke lapangan, ngecek langsung dan jangan hanya percaya laporan bawahan. Itu berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Oke, makasih. Ya, terima kasih.